Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Saya masih melanjutkan perbincangan dengan Pak Riza. Pak Riza, ini kan calon penerima Banpres ini kan diusulkan oleh lembaga yang sudah ditentukan. Nah, menentukan lembaganya ini seperti apa? Lalu fungsi pengawasannya, kemudian juga soal proses pemilihannya, mengingatkan dengan cara ini rentan sekali begitu adanya penyelewengan. Ini yang ditakutkan, apakah ini efektif atau tidak sampai ke tangan masyarakat yang betul-betul membutuhkan? Saya kira kami juga berangkat dari realita itu, Mbak. Jumlah pelaku usaha mikro kita ini kan besar sekali, ya. 98% dari pelaku UMKM kita itu ya usaha mikro. Dan umumnya pelaku usaha mikro kita itu belum terdata dengan baik. Mereka ini dibina oleh banyak pihak. Ada yang dibina oleh pihak perbankan, ada yang dibina oleh BUMN, ada yang dibina oleh kementerian lembaga, ya, ada yang dibina oleh koperasi, ya, ada yang dibina oleh dinas setempat di tiap-tiap daerah. Nah, dalam konteks itulah kami menempatkan, ya, ada sejumlah lembaga pengusul. Yang pertama itu tentunya dinas, ya, di kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua itu koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, ya. Yang ketiga itu ada kementerian lembaga. Yang keempat itu ada perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, ya, tentunya. Dan yang kelima adalah lembaga penyalur program pemerintah, ya, dalam hal ini kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN maupun BLU. Nah, dari lembaga-lembaga inilah kami berharap akan mendapatkan data, ya, pelaku-pelaku usaha mikro kita yang terdampak COVID-19 tersebut usahanya, ya. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu data yang diberikan kepada kami itu tidak serta-merta menjadi penerima, ya. Sekali lagi saya katakan, data yang diberikan itu tidak serta-merta menjadi penerima. Itu adalah calon penerima yang dikirimkan kepada kita. Nah, dari situlah, dari mereka yang tadi memenuhi kriteria sebagai lembaga pengusul tersebut, ya, kami mendapatkan atau menghimpun data pelaku usaha mikro kita. Nah, dari data yang didapatkan tadi, lalu kita melakukan cleansing di Kementerian Koperasi, ya, untuk melihat apakah kelengkapan data yang diberikan tadi itu benar adanya. Lalu setelah itu kita melakukan pula cek, ya, terhadap apakah yang bersangkutan ini sedang terikat, ya, pinjaman, ya, kredit di perbankan atau tidak. Itu melalui slipnya OJK maupun SIKP-nya Kementerian Keuangan. Setelah melewati proses itulah, ya, kami yang nanti setelah tersaring itu menetapkan, ya, BPUM itu calon penerima BPUM. Nah, dari situlah kita menggunakan menjadi acuan kita untuk menyalurkan pembiayaannya kepada bank penyalur. Lalu bank penyalur menyalurkannya kepada orang per orang langsung penerima Banpres produktif tadi, begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kami mendudukkan lembaga pengusul ini, ya, lembaga pengusul ini ya dalam rangka kita untuk bisa menemukan, ya, data yang lebih presisi, ya, di tengah situasi pandemi COVID di mana kita sebagian besar di antara kita itu dianjurkan untuk stay at home, ya, untuk menjaga jarak, mobilitas yang sangat terbatas dan seterusnya, sehingga tantangan terkait dengan data tadi itu menemukan data dalam waktu singkat, ya, hanya sekitar 3 bulan, ya, program ini dari mulai Agustus sampai Desember itu kita bisa dapatkan, dan alhamdulillah 100% dari Banpres produktif ini sudah kita salurkan. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya adalah bagaimana supaya dia efektif? Tadi saya sampaikan, seluruh dana ini kita pastikan tidak ada ditransfer kepada orang yang belum di-SK-kan. Jadi artinya mereka penerima Banpres produktif adalah mereka yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mereka yang sudah ditetapkan itu menerima langsung, ya, sebesar 2,4 juta itu langsung ke rekeningnya masing-masing. Ya. Jadi tidak ada perwakilan, tidak bisa dikirimkan secara kolektif kepada satu organisasi tertentu dan seterusnya. Ini langsung kepada orang per orang. Kalau dia sudah punya rekening, ke rekeningnya, ya. Kalau belum punya rekening, dibuatkan rekeningnya. Nah, apabila mereka sebelumnya, ya, pada saat prosesnya maupun pada saat penerimaannya atau pencairannya ada dilakukan pungutan-pungutan, saya kira kami sudah membuka call center
ya Mbak Popi, ada call center kita 1.500.587 dan juga ada nomor WhatsApp 081114500587. Baik. Ini kami buka sejak awal dengan harapan ya semakin memperkecil, ya menyempitkan adanya praktik-praktik yang tidak kita inginkan. Baik, kami tunggu bagaimana nanti ke depannya. Kita harapkan bahwa implementasinya ini tetap bisa berjalan dengan baik, Pak Riza ya, dan juga tepat sasaran Insya sampai ke Allah. masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan di saat pandemi ini. Pak Riza, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Riza Adadamanik, staf khusus Menkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.